وظلم ربي الله وتبارك من كل سهابتنا رسول الله أجمعين بلا وصلنا الحمد لله رب العالمين حمد الشكر حمد النعيم حمد يوافي عمل كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر لنا وما ينبغي لجلالك وتكريم سلطانك اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل سيدنا محمد فلا تسلم بلا من جنة ولا تسلم بالجنة وتخيرنا من جميع شيء ورحمنا عندك درجات وتبين لك أفضل يدنا خرج الخير وبكرنا إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا من يا عياذ يا من يا عياذ يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى اللهم أرنا حقا وارنا اتباعه وأرنا باطلا وارزقنا تقديرا اللهم إنك تقول كريم تجيب الأبواب وأنا يا كريم اللهم إنك تقول كريم تحب الأبواب وأنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin akan muliakan Bapak DKM serta semua jajarannya, orang-orang tua kami, semua jamaah salat subuh rahimahullah. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir-takdir baik yang telah diberikan kepada kita. Takdir bisa bersujud, bisa sholat, bisa membaca Al-Quran, berzikir, melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Ini adalah nikmat yang besar. Mudah-mudahan kita istiqomah, amin, sampai akhir hayat kita selalu dibagi oleh Allah nikmat-nikmat takdir-takdir yang baik. Begitu juga nikmat-nikmat dunia mesti kita syukurin juga, karena dengan adanya dunia, apalagi dunianya digunakan untuk kebaikan-kebaikan, maka itu juga nikmat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang untuk umat ini, memikirkan, mendoakan, menyampaikan agamanya sehingga agama yang mulia yaitu dinul Islam atau Islam telah sampai kepada kita ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita di dunia ini semuanya ujian dan tidak lama. Kita hidup di dunia tidak lama. Ada kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang kekal abadi, yaitu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis dikatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan sedikit tentang sifatnya surga dan sifatnya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan satu riwayat, nanti di mahsyar Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, masukkanlah orang yang di dunia dia tidak pernah senang hidupnya, nggak pernah senang, sama sekali nggak pernah senang, susah terus. Berarti ini udah nggak termasuk kita, Pak. Dalam hadis ini
Masukkan orang yang nggak pernah susah di dunia, yang nggak pernah senang, susah. Masukkan mana? Ke surga. Maka dimasukkanlah ke surga sebentar. Ambil lagi, keluarkan dan tanya, wahai fulan, pernahkah kamu hidup susah selama di dunia? Maka orang yang tadi di dunia ini susah teruslah hidupnya, dimasukkan sebentar ke surga. Kemudian ditanya, pernahkah hidup senang, pernahkah hidup susah di dunia? Maka dia jawab, demi Allah, selama saya di dunia nggak pernah saya hidup susah, senang selalu. Ini orang padahal di dunia susah selalu, sedikit dimasukkan ke surga luntur. Kesusahan dia tidak teringat lagi, saking nikmatnya surga. Seolah-olah nggak pernah susah di dunia karena dapat nikmat surga yang begitu nikmat baru sebentar saja. Masya Allah, kesusahan tidak teringat lagi, Pak. Saking nikmatnya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wahai malaikat, masukkan ke dalam neraka orang yang selalu hidupnya senang. Senang terus, Pak, dari lahir sampai meninggal dunia senang terus. Dan nampaknya juga ini enggak termasuk kita, alhamdulillah, Pak. Ya. Karena mau dimasukkan ke neraka. Maka hadirin, dimasukkan lagi orang yang di dunia senang selalu hidupnya. Sebentar masukkan neraka, dikeluarkan, tanya, pernah enggak di dunia senang? Demi Allah, sungguhnya saya hidup di dunia tidak pernah senang walaupun sebentar. Hadirin, kesenangan di dunia begitu mewahnya hidup, apa saja tercapai. Bahkan nggak pernah mimpi katanya. Belum sempat mimpi sudah tercapai cita-citanya. Kalau sebagian orang kan mimpi dulu, mimpi punya mobil, mimpi kaya, mimpi ini, ya kan? Bahagia terus, dimasukkan ke dalam neraka sebentar saja. Ditanya, pernah senang nggak hidup di dunia? Nggak pernah senang. Betul, senang. Ini hadis diceritakan di dalam bab Rasulullah SAW mensifati sifatnya surga dan sifatnya neraka. Begitu nikmatnya surga, begitu sengsaranya neraka. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini kita menjadi di surga. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya apa? Takwa. Nah, takwa ini akan menjadi di surga, bahkan tidak mencicipi neraka. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan akan digiring nanti orang-orang yang takwa kepada Tuhannya, digiring kemana? Si kawan ini dituntut, Pak. Ayo dituntut, dimasukkan ke dalam surga. Wa futihat abwabuha, dan terbukalah pintu surga menyambut dia. Waqala, dan berkata surga, tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat kalian, salamun alaikum. Selamat kepada kalian, tibtum, kalian telah berbuat baik dulu di dunia. Fadkhuluha khalidin, maka silakan masuk surga khalidin selama-lamanya. Mudah-mudahan kita tergolong orang di dalam ayat itu. Di dunia ini kita ketika ada tempat VIP khusus, kemudian silakan sama panitia, silakan bapak-bapak masuk. Di dalam itu lengkap semua makanan, minuman, tempat-tempat nyantai duduk, wifi disediakan, apa saja boleh minum, boleh makan, gratis, free. Gembiranya kita senang. Maka nanti akan dikatakan kepada ahli surga, orang yang bertakwa di sini dalam ayat ini masuk ke dalam surga silakan khalidin, dan selama-lamanya. Kadang tempat-tempat VIP di dunia ini sebentar, 2 jam, 3 jam, 1 hari. Ya, habis itu udah pulang di rumah, nggak ada lagi suasana seperti itu. Ini selama-lamanya, selama-lamanya khalidin, kekal abadi. Maka mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, pada awal Ramadan kita telah sampaikan bahwa kita dipanggil oleh Allah, disuruh amal, disuruh kerja, dipanggil, suruh kerja
sebentar lagi puasa akan meninggalkan kita. Maka dari satu segi kita bergembira bahwa kita sudah melaksanakan perintah Allah kurang lebih 25 hari. Ya, hari ini puasa yang ke-25. Sebentar lagi selesai Ramadan. Dalam satu segi juga kita bersedih karena akan berpisah dengan bulan yang mulia. Maka mudah-mudahan kita tahun depan dipanggil lagi, Pak. Amin. Banyak umur, sehat badan. Allah akan kasih hadiah kepada kita takwa. Hadirin, sisa 5 hari ini bagaimana kita maksimalkan ibadah kita. Kita maksimalkan sholat kita, zikir kita, ibadah kita, Quran kita. Kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, kita zikir sebanyak-banyaknya, kita ibadah sebanyak-banyaknya. Bulan Ramadan ini bulan yang full pahala. Makan sahur dapat pahala, makan dikasih pahala. Bahkan di dalam sahur banyak keberkahan. Puasanya pahala, menahan lapar pahala, letih pahala. Bahkan sudah letih-letih, capek-capek, kemudian tidur, ya, tidurnya pun dihitung pahala. Nanti buka puasa dapat pahala. Masalah memberikan takjil pahala lagi. Bahkan Nabi SAW ditanya, ayul islami khair, wahai Rasulullah, mana Islam yang paling baik? Nabi SAW menjawab, tut'imut ta'am, kamu beri makan orang. Jadi di antara Islam yang baik itu memberi makan orang. Lebih-lebih memberi makannya bulan Ramadan. Orang lapar kemudian dikasih minum, gembira, senang. Orang lapar dikasih makan, gembira, senang. Orang susah tiba-tiba dapat kupon dari KM, nanti ambil beras di masjid, senang. Ya, maka hadirin, sisa 5 hari ini juga kita mari berbagi apa saja yang kita bisa berbagi, berinfak, sedekah, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Keluarkan zakat-zakat kita, baik zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, jiwa kita. Kita serahkan dengan sebaik-baiknya. Kita serahkan dengan pilihan yang terbaik. Ataupun zakat-zakat mal, serahkan kepada fakir miskin melalui panitia zakat juga boleh. Kita keluarkan harta kita, kita sucikan, kita berbagi. Kita dengan niat memberikan makan kepada umat. Yang memberikan makanan ini boleh makanan jadi. Ya, di dalam tafsir hadis ini, pengertian hadis ini, tut'imut ta'am, engkau berikan makanan, baik makanan yang sudah dimasak, sudah jadi, kita kasihkan kepada orang lain, ataupun makanan mentah, beras, gandum, sembako, kita bagi beras pada orang-orang ataupun kepada panitia ataupun kepada lembaga-lembaga yang mereka menyalurkan lagi, pondok-pondok pesantren menyalurkan lagi ke masjid-masjid. Kita bagi rezeki kita, Pak. Insya Allah apa yang kita bagi kekal. Kalau yang kita makan belum tentu kekal, akan habis begitu saja. Tapi yang kita bagi, Pak, insya Allah falahum ajrun ghairu mamnun, akan menjadi simpanan yang tidak akan habis. Allah punya tempat yang khusus buat menyimpan pahala. Sholat disimpan, tadi nggak nampak 27 derajat itu mana gitu Pak ya. Dan keyakinan, makanya pahala ini yakin, ya akhiratnya yakin, yuminuna bil ghaib. Berangkatnya kita ke masjid, setiap langkah gugur dosa diberikan pahala, dinaikkan derajat. Mana orang tanya? Surga mana, neraka mana? Pahala ngasih makan orang mana? Memang tidak nampak karena disimpan oleh Allah di satu khazanah, satu tempat. Nanti akan dibagi oleh Allah. Ini pahala sholat kamu, ini zakat kamu, ini Quran kamu, ini beras kamu yang keluarkan, ini kurma kamu, ini tahajud kamu, ini nangis kamu di malam hari, dikasih. Di saat itulah begitu gembiranya kita ketika dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala-pahala. Sampai sahabat berkata, andai kata saya diberi umur
oleh Allah 100 kali, hidup kemudian syahid lagi, hidup lagi, semuanya akan aku gunakan untuk syahid di jalan Allah. Karena tahu besarnya pahala syahid. Maka andai kata kalau seandainya kalian tahu, kata Nabi, ma fi Ramadan, apa-apa kebaikan pahala yang Allah obrol bagi di bulan Ramadan, la tamannauna, maka sungguh kalian akan berangan-angan, akan berharap supaya sepanjang tahun Ramadan. Hanya saja kan nggak tahu, jadi nggak tahu pahala itu termasuk ujian. Yakin nggak dapat pahala sekian? Yakin nggak sholat dapat pahala begini? Yakin nggak infak dapat begini? Maka hadirin, nanti Allah akan gembirakan ketika dikasih oleh Allah simpanan-simpanan tersebut. Seperti di dunia, Pak, kita nabung nggak tahu jumlahnya berapa. Masukkan celengan, kalau dulu orang nabung masukkan. Nanti waktu mau dibuka, begitu dibuka senang. Allah ternyata begini, duit yang sudah 1 tahun dikumpulin, 1 juta, 2 juta, 3 juta. Maka hadirin, tabungan kita yang akan dibuka oleh Allah ketika kita sampai kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan kepada kita untuk bisa menabung, berbuat amal sebanyak-banyaknya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Nabi bersabda, dunia ini tempat cocok tanam bagi akhirat. Kalau kita tanam jagung, Pak, di dunia ini 4 bulan, 3 bulan lagi kita akan panen jagung. Tanam kacang juga begitu. Yang nggak tanam ya nggak bisa panen. Kalau di dunia bisa beli, masih untungnya gitu. Nggak nanam, ada duit bisa beli. Beli jagungnya ya Pak, beli kacangnya ya. Karena nggak nanam bisa beli. Kalau di akhirat, kawan panen, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa, nggak bisa beli Pak, karena nggak berlaku lagi rupiah. Dunia kita nggak berlaku lagi, nggak bisa beli, nggak bisa minta. Kalau di dunia masih bisa minta, tetangga punya panen kacang, minta atau beli. Di dunia akhirat nggak bisa lagi. Maka yang kaya, yang banyak amal, yang akan susah juga hanya melihat orang-orang yang dulu tidak pernah sholat, tidak pernah zikir. Maka hadirin, sisa-sisa daripada umur kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa akhir Ramadan bakatis sama wal ardh. Kalau datang akhir Ramadan, maka langit pun menangis. Cuma kita kan nggak tahu. Ya, tapi Rasulullah tahu bahkan yang goib-goib. Langit menangis, bumi pun menangis, bahkan ahli-ahli kubur pun menangis. Karena apa? Selama semua ya ahli kubur, baik dia yang maksiat pun Pak, dulu dia maksiat, dikuburkan dia siksa. Tapi Ramadan free, baru hanya Ramadan dia free, nggak dapat siksa. Ya lumayan untuk bulan nggak diazab oleh Allah. Maka gembira, nanti datangnya akhir Ramadan, ahli kubur bersedih. Apalagi sudah dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua kita gembira, senang menyambut fitri, gembira. Tapi ahli kubur menangis karena mereka akan dijalankan siksaan buat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka kita pun ada rasa-rasa sedih lah dengan akhirnya Ramadan ini, sedih dan gembira. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kamu sempurnakan bilangan Ramadan, baik 29 ataupun 30 hari, tergantung MUI nanti putuskan setelah melihat hilal akhir Ramadan ini. Sempurnakan tetap. Tukmilul iddata walitukabbirullaha. Setelah sempurna, tukabbirullah, bertakbir kepada Allah. Karena kita sudah memenuhi panggilan Allah melaksanakan Ramadan, bertakbir. Maka hakikat perintah takbir di hari raya itu buat orang-orang yang menjalankan puasa, seperti bapak-bapak semua, seperti kita semua. Amin ya rabbal alamin. Takbir
ambil simbol syukur, kita sudah menyelesaikan perintah Allah, tinggal ambil hadiah. Apa hadiahnya Pak Ustaz? Takwa. Dan Allah kasih ya kisah takwa buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah takwa nanti subhanallah ya akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah adalah yang takwa, bukan yang bersuku Quraisy, bukan yang bersuku Jawa, bersuku Sunda, bukan yang bersuku Aceh, bukan yang bersuku orang-orang di dunia ini, tapi yang takwa. Siapa dia? Takwa asal takwa. Walaupun dia tinggal di ujung kampung, dia terkenal, susah hidupnya, kebutuhan harus ke kota dulu jauh, ya, kendaraan tidak ada, jalan becek, tapi dia takwa di ujung kampung sana pun dia dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, mudah-mudahan kita dapat takwa. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harap. Mudah-mudahan banyak umur semua sehat dan dikeluarkan harta sebaik-baiknya di akhir Ramadan ini. Zakat, fitrah, infak, sedekah kita keluarkan baik kepada orang lain ataupun kepada keluarga, anak, istri, ya, tetangga. Kita bagi-bagi oleh Allah harta lebih, ponakan-ponakan kita kasih hadiah, kita bagi kepada alim ulama, kepada santri-santri. Insya Allah mana hartanya kelihatannya habis, kelihatannya keluar dari kantong, tapi ternyata disimpan oleh Allah, nanti akan dikasih kepada Allah. Begitu gembiranya kita ketika kita di akhirat butuh pahala dan pahalanya banyak, simpanannya banyak. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang terakhir, Allah bagi dua perkataan, dua kebahagiaan buat orang puasa. Satu yakni ketika buka. Waktu buka puasa itu semua orang gembira. Memang Allah bagi, dalam hadis Allah bagi spesial khusus buat orang yang puasa. Walaupun dia sederhana, bukanya mewah, tapi ada kegembiraan khusus. Senang gitu, dengan azan itu senang. Walaupun dia cuma kurma, air, buras, senang, ada menggembira. Allah bagi gembira. Kalau nggak puasa gembira, nggak gembira. Karena memang hadiah jelas buat orang yang puasa. Andai kata nggak puasa dia gembira yang berpura-pura gembira, tapi hakikatnya gembira itu buat orang yang berpuasa. Yang kedua, Allah akan bagi kegembiraan nanti masuk surga. Surga khusus buat orang-orang yang menahan dahaga. Ya, Allah bagi kegembiraan dengan Allah bagi surga, babu royan, pintu surga bersegar-segar. Hadirin yang dimuliakan Allah, waktu sore itu gembira yang kecil. Sebentar saja. Nanti ada tingkatan lagi setelah Idul Fitri itu gembira juga, karena itu juga iftar. Buka 1 bulan kita puasa, 1 bulannya dikasih kita puasa 1 hari raya itu juga gembira, senang. Makanya senang ini mau buka, mau lebaran ini senang. Ya, walaupun orang-orang biasa senang dia, Pak. Apalagi orang punya duit yang sudah mempersiapkan dan sebagainya. Ya, senang, semuanya senang. Nanti ada kegembiraan lagi bagi orang-orang yang hidup di dunia ini 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, berapa pokoknya dia puasakan diri dia, dalam arti ya dia tahan hawa nafsu dia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, matanya dipuasakan, dirinya dipuasakan, maka kegembiraan yang terakhir ketika sakaratul maut. Makanya kata alim ulama, barang siapa yang hidupnya seperti puasa, Allah akan jadikan matinya seperti hari raya. Siapa sih yang senang hari raya? Bahkan kesenangan itu sekarang sudah nampak senang dulu, senang yang dimajukan ini udah nampak. Ya, hari raya tidak senang lagi. Maka siapa yang mempuasakan dirinya sepanjang hidupnya, puasa dalam arti menahan daripada maksiat-maksiat, menjalankan perintah Allah, taat kepada Allah, Allah akan jadikan kematiannya seperti hari raya, gembira, senang. Inilah yang diperhatikan oleh para sahabat. Waktu Abu Darda meninggal dunia, teman-temannya sudah besuk Pak melihat. Nah, karena sudah sakit dilihat, menengok orang sakit itu juga sunnah. Maka dia malah ucap-ucapnya saya, "Ghadan nalqa Muhammadan wa hisban, ghadan
Fatimah dibisiki oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari juga. Bisikan pertama nangis, bisikan kedua gembira. Waktu itu ada Aisyah. Aisyah nggak berani nanya karena mungkin ini internal khusus buat ayah dan anak. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW ditanya Fatimah, saya ingat Rasulullah SAW pernah membisikin engkau. Bisikan pertama engkau menangis, bisikan kedua engkau gembira. Susah nih Pak, dalam satu keadaan gembira, nangis terus gembira. Kecuali artis-artis saja yang bisa acting seperti ini. Tapi ini bukan artis, nyata. Maka ditanya, kalau boleh tahu apa ya Fatimah? Fatimah menjawab, wahai Aisyah, bisikan pertama Rasulullah SAW membisikin aku, wahai Fatimah, sebentar lagi aku akan wafat. Siapa yang gak sedih Pak dapat gembira, dapat kabar? Nah, sebentar lagi bapakmu meninggal. Semua anak sedih Pak. Ya. Dan beritanya Rasulullah pasti. Pada bisikan kedua, wahai Fatimah, dari ahli keluargaku yang pertama kali akan menyusul aku adalah engkau. Gembira, senang. Masya Allah, senang. Coba kalau kita dikabarin, nah bapak mau meninggal bentar lagi, ente yang meninggal. Wah, ada istri bapak, bener nggak ada doang, ya kan? Ini hadis benar Pak, cerita yang Bukhari. Maka sejarah tarikhul Islam membuktikan wafat Rasulullah jarak 2 bulan wafat Siti Fatimah. Sebagian riwayat 6 bulan, yang buat riwayat 2 bulan. Betul dari ahli keluarga Rasulullah yang pertama kali menyusul Rasulullah adalah Fatimah. Coba dengan kabar kematian itu gembira Fatimah, malah senang. Karena apa? Dunia lebih letih, capek, nyangkol, berkebun, berkantor, bernelayan, beternak, meninggal dunia istirahat dulu. Maka kubur itu adalah, kita sering dengar kubur itu kalau istirahat di kubur, benar bagi orang yang takwa. Kalau bagi orang yang nggak takwa bukan istirahat, malah nggak karuan lah, ya disiksa, diazab. Maka kalau istirahat sesungguhnya di kubur bagi orang takwa kan nikmat. Maka mudah-mudahan ya, kita bergembira hari raya di dunia, dan mudah-mudahan kita juga kita nanti